Oke, setelah kita mengerti prinsip-prinsip dasar tentang konteks tadi, sekarang kita akan praktekkan dengan menganalisis dua contoh kasus yang diberikan oleh Pak Esra Soru. Nah, kasus yang pertama yaitu mengenai Matius 6 ayat 25-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu ayat 33. Kita akan fokus untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan kata semuanya itu dalam ayat ini. Nah, saya asumsikan saudara semua pernah membaca Matius 6 ayat 25-34. Kalau belum, silakan video ini dihentikan atau di-pause dulu supaya saudara bisa membaca dulu ayat-ayat tersebut supaya lebih mudah untuk mengikuti pembahasannya. Supaya jelas, saya akan putarkan juga video dari Pak Esra Soru. Dan kemudian kita akan menganalisanya bersama-sama. Mari kita saksikan. Jangan menafsirkan satu ayat terlepas dari konteks. Konteks itu apa? Konteks itu adalah ayat sebelumnya dan sesudahnya. Saya beri contoh saja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Amin. Kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, akan ditambahkan padamu. Berapa banyak yang ditambahkan? Berapa? Semuanya. Jadi kalau kita cari kerajaan Allah, semuanya ditambahkan. Tuhan akan tambahkan rumah, Tuhan tambahkan mobil, Tuhan tambahkan villa, Tuhan tambahkan helikopter, Tuhan tambahkan ini sampai kita kaya raya. Amin. Amin. Tidak. Di sinilah kita perlu. Itu akibat kita hanya lihat ayat 33. Tidak boleh begitu cara baca Alkitab. Harus lihat dari atas apa yang dimasukkan dengan semuanya. Mari kita mulai dari atas. Karena itu aku berkata padamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, ya, kamu minum, ya, dan kamu pakai. Ini masalah makan, masalah minum, masalah pakai. Terus ada pakaian, ada makanan. Terus burung-burung di udara yang diberi makan. Terus mengapa kamu khawatir akan pakaian? Pakaian. Sebab itu jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Semua itu, semua yang mana? Makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya apa? Makan, minum, pakai. Ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu apa? Makan, minum, pakai. Pesawat ada? Nggak ada. Nah itu ya. Itu cara menafsir. Jangan hanya comot satu ayat lalu kita tafsirkan kemana-mana. Tidak, harus lihat dari atas itu. Dia bicaranya apa? Saya kasih contoh lain. Oke, nah cukup segitu dulu. Dari video ini kita bisa lihat bahwa Pak Esra menyimpulkan bahwa konteks untuk kata semua itu dalam Matius 6 ayat 33 hanyalah terbatas mengenai makan, minum, dan pakai. Dan tidak termasuk rumah, mobil, helikopter, villa, pesawat, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah kesimpulan ini valid? Itu yang akan kita uji bersama. Yang pertama, saudara, dari video ini kita melihat bahwa pengertian Pak Esra mengenai konteks itu hanya terbatas pada definisi konteks nomor 4 dari daftar kita tadi. Nomor 4 adalah konteks lokal atau konteks yang berdekatan, close atau immediate context. Karena Pak Esra menjelaskan tadi bahwa yang dimaksud dengan konteks adalah ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Nah, tentunya setelah kita tadi belajar mengenai konteks, kita tahu bahwa statement ini adalah statement yang kurang akurat. Karena masih ada konteks-konteks lain yang perlu kita perhatikan untuk mengerti apa yang dimaksud firman Tuhan dengan benar. Dan bukan hanya terbatas pada konteks lokal atau immediate konteks saja. Yang kedua, menurut saya Pak Esra dalam hal ini cukup ceroboh. Atau meminjam istilah Pak Esra sendiri, kurang jeli. Karena kalau kita lihat dalam videonya, ketika beliau menyimpulkan bahwa konteks untuk kata semua itu dalam Matius 6 ayat 33 hanyalah mengenai makan, minum, pakai, beliau ini kelihatannya hanya main comot-comot saja dan kemudian dicocok-cocokkan tanpa analisa yang rasional. Nah, kita harus hati-hati dalam mencomot dan mencocokkan ayat-ayat sebab hasilnya bisa ngaco. Seperti ada rumusnya, comotologi ditambah cocokologi itu ngacolologi, begitu kira-kira ya. Kalau kita comot, kita cocokkan, hasilnya seringkali menjadi ngaco. Karena itu mari kita selidiki bagaimana konteks yang benar supaya kita bisa mengerti arti firman Tuhan dengan benar dan akurat.
Saya ajak kita bersama-sama membuka Alkitab. Nah, saya asumsikan saudara tadi sudah membaca Matius 6 ayat 25-34, jadi kita tidak akan baca lagi semua, kita akan baca beberapa ayat saja. Nah, kita mulai dari ayat 25. Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, saudara, kalau saudara baca dengan baik-baik ayat ini, maka saudara akan menemukan ada 3 kata kunci dalam ayat ini. Itu yang pertama, jangan khawatir. Jangan khawatir. Atau dalam bahasa aslinya, me merimnate. Akan hidupmu. Ya, kata kunci yang kedua adalah akan hidupmu. T, psiche, himon. Dan kata kunci yang ketiga adalah jangan khawatir pula akan tubuhmu. Mede, to, somati. Jadi, pokok pikiran utama dalam ayat ini adalah jangan khawatir akan hidupmu dan jangan khawatir akan tubuhmu. Kata-kata makan, minum, dan pakai adalah kata-kata pelengkap untuk menjelaskan tentang hidup dan tubuh. Nah, kata yang dipakai untuk kata hidup dalam bahasa aslinya adalah psiche. Psiche. Ya, dan kalau kita lihat leksikon Denker, psiche ini artinya adalah sesuatu yang tanpanya tubuh kita akan mati, tubuh secara fisik akan mati. Ya, jadi mungkin dalam bahasa Indonesia bisa dibilang jiwani atau rohani. Dan kalau kita lihat strongnya, psiche atau psuche itu bisa diterjemahkan juga sebagai breath atau nafas kehidupan. Dalam King James Version itu kata psiche ini diterjemahkan sebagai jiwa 58 kali dan hidup 40 kali. Jadi kata psiche ini dalam bahasa Indonesia itu bisa juga diterjemahkan sebagai jiwani atau rohani. Sedangkan untuk kata tubuh, bahasa aslinya yang digunakan adalah soma. Somati. Soma. Akar katanya soma. Tubuh. Ini. Soma. Tubuh secara fisik. Jadi kalau saya boleh memparafrasekan ayat 25 ini, Tuhan Yesus di sini pada prinsipnya berkata, janganlah kamu khawatir akan kebutuhan jiwani dan rohanimu, dan jangan juga kamu khawatir akan kebutuhan jasmanimu. Itu inti utamanya, itu pokok pikirannya. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang berbicara, mengajarkan soal kebutuhan hidup secara total, yaitu kebutuhan jiwa, kebutuhan roh, kebutuhan tubuh. Bukan hanya terbatas hanya soal makanan, minuman, dan pakaian. Sebab dalam kenyataannya kebutuhan hidup bukanlah hanya soal makan, minum, dan pakai saja. Bagaimana dengan kebutuhan kesehatan? Bagaimana dengan tempat tinggal atau rumah? Bagaimana dengan persoalan pasangan hidup dan keluarga? Bagaimana dengan kebutuhan sekolah anak-anak? Bagaimana dengan transportasi mobil dan kendaraan untuk pergi ke kantor atau pekerjaan? Bagaimana dengan kebutuhan belajar, bekerja seperti komputer, buku, dan lain-lain sebagainya? Bagaimana dengan kebutuhan finansial? Ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan pokok kita, kebutuhan yang penting untuk memenuhi kebutuhan jiwa dan roh tubuh kita. Bukan hanya soal makan, minum, dan pakai. Bukankah semua itu juga kita butuhkan untuk dapat hidup dan berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Tuhan tidak peduli dengan semua itu? Apakah Tuhan hanya mau menolong kita dalam urusan makan, minum, pakai saja? Nah, tapi mungkin saudara bertanya, kalau begitu kenapa Tuhan Yesus hanya pakai kata makan, minum, dan pakai saja dalam ayat ini? Kenapa soal kesehatan, rumah, mobil, dan lain-lain tidak disebutkan? Nah, disinilah pentingnya konteks itu. Disinilah pentingnya kita memiliki konteks yang lengkap. Minimal ada 2 alasan kenapa Tuhan Yesus hanya memakai kata makan, minum, dan pakai saja. Alasan yang pertama adalah alasan praktis. Kalau Tuhan Yesus harus menyebutkan semua hal yang termasuk kebutuhan roh, jiwa, tubuh, satu persatu dan semuanya harus didaftarkan, maka kita tahu dari Yohanes 21 ayat 25,
Yohanes 21 ayat 25, dikatakan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi secara praktis, tidak mungkin semua yang perlu dicatat, semua yang perlu diajarkan, semua itu ditulis detail. Karena itu akan membutuhkan, mungkin Alkitab kita itu bukan cuma 66 buku, tapi seluruh dunia ini isinya hanya buku tentang tulisan perkataan Tuhan Yesus. Jadi itu yang pertama, alasan praktis. Karena secara praktis tidak mungkin Tuhan Yesus menyebutkan semua yang termasuk kebutuhan hidup secara detail satu persatu. Bahkan kalaupun Tuhan Yesus menyebutkannya satu persatu, pasti masih akan ada yang kurang karena kebutuhan hidup manusia dari zaman ke zaman bisa berbeda. Kebutuhan hidup 10 tahun lalu saja berbeda dengan kebutuhan kita sekarang ini. Apalagi kebutuhan manusia di zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Karena itu Tuhan Yesus hanya menyebutkan hal-hal yang paling mendasar saja untuk mengajar kita agar tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Kalau hal-hal yang paling basic saja tidak perlu khawatir, apalagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah itu pertama kenapa berdasarkan konteks dari Yohanes 21 ayat 25, secara praktis kita tahu tidak mungkin Tuhan Yesus harus mendaftarkan semua yang termasuk kebutuhan hidup. Makanya dia hanya pakai makan, minum, pakai. Nah penjelasan yang kedua adalah berdasarkan konteks bahasanya atau literary konteks. Tadi di dalam daftar kita adalah konteks yang ketiga. Kata makan minum seringkali digunakan sebagai sebuah ungkapan tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai contoh, kita bisa lihat dalam Pengkhotbah 8 ayat 15. Di situ dikatakan, oleh sebab itu aku memuji kesukaan karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Nah, kata makan dan minum ini tentu bukan secara harfiah bahwa hanya asal makan dan minum maka hidup kita cukup, tapi makan dan minum itu menggambarkan semua kebutuhan kita tercukupi, termasuk kesehatan, termasuk rumah, termasuk keuangan, termasuk pasangan hidup, termasuk karena kalau cuma makan dan minum, bagaimana kita bisa bersukaria? Kalau kita bisa makan, bisa minum, tapi badan sakit, tidak akan bisa bersukaria. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kata makan dan minum dipakai sebagai sebuah ungkapan. Juga kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 32 misalkan. Di situ dibilang, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Nah, tentu yang dimaksud di sini bukan hanya marilah kita makan dan minum secara harfiah, tapi marilah kita hidup sesuka kita. Hidup apa yang kita mau. Sebab besok toh kita mati. Dan kalau orang mati tidak dibangkitkan, ya udah selesai. Setelah mati ya udah selesai. Dengan kata lain, kata makan dan minum di sini bukanlah kata secara hurufiah, tapi adalah sebuah ungkapan. Dan masih ada ayat-ayat lain seperti Yesaya 22 ayat 13. Ya. Marilah kita makan dan minum. Itu bukan berarti marilah kita makan nasi atau makan roti, tapi adalah marilah kita hidup sesuka kita karena besok toh kita mati. Poin saya adalah makan dan minum di sini bukan harfiah tapi adalah sebuah ungkapan. Masih ada ayat-ayat lain yang menggunakan kata makan minum sebagai sebuah ungkapan. Saudara bisa selidiki sendiri ya. Selain itu, Tuhan Yesus juga, kita mengenal Tuhan Yesus sangat terbiasa dalam menggunakan simili, yaitu ungkapan, metafor, alegori, perumpamaan, analogi, dan lain-lain dalam setiap percakapannya. Saudara kita bisa lihat contohnya dalam Matius, misalkan Matius 6 tadi, ayat yang ke-19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tentu yang dimaksud di sini bukan hanya ngengat dan karat yang bisa merusakkannya. Karena barang di bumi, harta di bumi itu bisa rusak dengan segala macam. Bisa jatuh, bisa digigit binatang, digigit anjing, digigit binatang lain, bukan hanya ngengat dan karat. Sebab kalau urusan ngengat dan karat, dengan teknologi sekarang itu bisa diselesaikan. Bisa dengan cairan anti karat, bisa dengan alat-alat anti ngengat. Yang dimaksud ngengat dan karat di sini adalah sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa barang di bumi ini bisa gampang sekali rusak, harta di bumi ini. Dan pencuri bisa mencurinya. Tapi masalahnya bukan cuma hanya pencuri, tapi bisa juga
rusak karena kita jatuh, kelupaan, dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah sebuah ungkapan. Juga kalau kita lihat ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Nah, tentu saja bukan berarti mata kita itu ada lilinnya atau ada apinya, tapi mata itu memberikan terang buat seluruh tubuh kita. Kalau kita melihat yang baik, maka semua isi pikiran kita jadi baik. Dan kalau isi pikiran kita baik, tubuh kita menjadi baik. Pada prinsipnya begitu, bukannya secara hurufiah ada pelita dalam mata kita. Nah, Tuhan Yesus itu adalah seorang yang sangat cerdas dalam menggunakan perumpamaan. Kalau kita baca pengajaran Tuhan Yesus, banyak sekali disampaikan sebagai perumpamaan atau analogi atau metafora atau alegori atau ungkapan. Jadi, secara hermeneutik cukup valid untuk menganggap bahwa dalam Matius 6 ayat 25, kata makan, minum, dan pakai itu juga adalah sebuah ungkapan yang dipakai Tuhan Yesus. Bukan dimaksud sebagai secara harfiah, tapi untuk merepresentasikan kebutuhan hidup manusia. Ya, termasuk kesehatan, termasuk rumah, termasuk keluarga, termasuk kendaraan, termasuk pendidikan. Sebab kalau Tuhan Yesus harus bilang, janganlah khawatir akan mobilmu, ya zaman itu orang kan kebingungan apa yang dimaksud dengan mobil. Janganlah khawatir akan villamu, atau janganlah khawatir akan helikoptermu. Ya, zaman itu bagaimana orang bisa mengerti? Karena itu Tuhan hanya mengatakan jangan khawatir tentang hidupmu, jangan khawatir tentang tubuhmu, mencakup segala kebutuhan jasmani, rohani, dan jiwani. Begitu. Jadi sampai di sini harusnya udah cukup untuk kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian kata semuanya itu dalam Matius 6 ayat 33 lebih tepat kalau diartikan sebagai bukan hanya terbatas pada makan, minum, pakai, tapi pada seluruh kebutuhan jasmani dan rohani kita. Termasuk kesehatan, rumah, kendaraan, keuangan, keluarga, dan semua kebutuhan lainnya. Tapi kalau saudara masih belum puas, kita masih bisa gali lagi. Lebih dalam lagi untuk benar-benar memastikan pengertian kita kuat, solid, dan akurat nggak. Sampai sekarang kita sudah memakai 3 konteks. Ya. Kita sudah melihat 3 konteks, yaitu konteks lokal atau immediate konteks. Tadi kita dengan menganalisis teks Matius 6 ayat ke-25 dengan teliti, kita menemukan 3 kata kunci, yaitu jangan khawatir akan hidupmu dan akan tubuhmu. Itu dari konteks lokal. Dari konteks bahasa, kita menemukan bahwa penggunaan kata makan, minum, pakai itu lebih cocok kalau dilihat sebagai sebuah ungkapan dan bukan secara harfiah. Nah, yang ketiga kita lihat dengan menggunakan konteks total atau complete konteks yang ke-6 di daftar kita tadi, yaitu dengan melihat ayat-ayat lain seperti Yohanes 21 ayat 25. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa tidak praktis kalau Tuhan harus mendaftarkan semua apa yang dimaksud dengan kata semua itu. Juga dari Pengkhotbah 8:15, dari 1 Korintus 15:32, kita melihat ayat-ayat itu menjadi sebuah konteks total, konteks lengkap yang mempengaruhi pengertian dari Matius 6 ayat 25. Walaupun ayat-ayat tersebut tidak berbicara secara spesifik mengenai kekhawatiran, tapi masih relevan dengan Matius 6 ayat 25. Jadi jelas di situ ada 3 konteks yang kita sudah pakai. Sebenarnya ketiga konteks ini sudah cukup kuat untuk menjadi dasar kesimpulan kita. Tapi mari kita lihat satu konteks lainnya yang bisa digunakan untuk lebih memperkuat lagi argumen kita, memperkuat lagi kesimpulan kita. Konteks yang kita akan gunakan kali ini adalah konteks yang berkesinambungan, yaitu konteks yang kelima tadi, continuing context. Yaitu dengan melihat bagian-bagian lain dalam Alkitab yang membahas prinsip yang sama dengan Matius 6 ayat 25-34 ini, yaitu prinsip tentang jangan khawatir atau prinsip mengenai kekhawatiran. Nah, kita lihat ayat 33 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau hermeneutikanya atau interpretasinya Pak Esra itu benar, bahwa kata semuanya itu dalam ayat ini hanya bicara soal makanan, minuman, dan pakaian, maka untuk menjadi konsisten, kalau kita ingin konsisten, maka ayat 25 pun ketika Tuhan Yesus bicara jangan khawatir, maka kita harus simpulkan bahwa jangan khawatir di sini juga hanya terbatas pada soal makan, minum, pakai. Dengan kata lain, sekali lagi, kalau hermeneutikanya Pak Esra itu benar, maka
hal-hal yang Tuhan bilang jangan khawatir atau hal-hal yang tidak boleh kita khawatirkan, itu hanyalah hal-hal yang menyangkut makan, minum, dan pakai. Jadi, hal-hal lain seperti kesehatan, rumah, mobil, uang, dan lain-lain, menurut hermeneutikanya atau interpretasinya Pak Esra, itu boleh kita khawatirkan kalau begitu. Sebab yang Tuhan bilang jangan khawatir itu cuma urusan makan, minum, pakai. Kalau kesehatan boleh khawatir berarti. Kalau soal rumah boleh khawatir. Kalau soal mobil boleh khawatir. Nah, apakah memang benar demikian? Maka kita perlu verifikasi dengan bagian lain dari firman Tuhan yang juga bicara soal prinsip tentang kekhawatiran. Nah, misalnya kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6, ayat yang mengajarkan juga tentang kekhawatiran. Di sana Paulus menuliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Meden merimnate. Apa yang dimaksud dengan kata apapun juga di sini? Tentu apakah hanya masalah makan, minum, pakai? Tentu saja tidak. Karena dikatakan, nyatakanlah segala hal keinginanmu. Jadi, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara inginkan, saudara bisa nyatakan kepada Tuhan dan jangan khawatir tentang hal itu. Bukan hanya makan, minum, pakai. Juga dalam 1 Korintus kita lihat satu contoh lain lagi. 1 Korintus 7 ayat 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Apa hanya soal makan, minum, pakai? Tentu saja tidak. Jadi hal kekhawatiran ini jelas dari ayat-ayat yang kita lihat tadi, bahwa Tuhan menghendaki kita tidak khawatir tentang segala hal, bukan saja masalah makan, minum, pakai. Nah, jadi dilihat dari continuing konteksnya, kalau kita kembali ke Matius 6 ayat 25, kalau kita sudah lihat tadi continuing konteksnya, maka sekarang kita bisa dengan lebih kuat menyimpulkan bahwa Matius 6 ayat 25 berbicara bukan hanya terbatas soal makanan, minuman, dan pakaian, tapi termasuk semua kebutuhan jiwani, rohani, dan jasmani. Jadi sekali lagi, kalau mungkin dengan parafrase saya bisa baca ayat ini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan kebutuhan jiwani dan rohanimu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan kebutuhan jasmanimu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi Tuhan bicara di sini seluruh kebutuhan jasmani, jiwani, dan rohani. Bukan hanya masalah makanan secara harfiah ya, makanan, minuman, dan pakaian. Nah, hal ini ditegaskan lagi kalau kita baca ayat 27 dalam Matius 6 ini. Dikatakan di situ Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, apakah Tuhan Yesus di sini hanya bicara soal kekhawatiran mengenai makanan, minuman, pakaian? Tentu saja tidak, karena kekhawatiran tentang apapun juga tidak akan membuat saudara bisa maju dalam hidup ini. Kekhawatiran soal kesehatan, kekhawatiran soal pekerjaan, kekhawatiran soal rumah, kekhawatiran soal uang, apapun yang menjadi kekhawatiran saudara, itu tidak akan membuat saudara bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidup saudara. Dan kata lain, kalau saudara khawatir, maka hidup saudara akan menjadi stagnan, bahkan mundur. Tidak mungkin bisa maju kalau hidup khawatir. Nah, tentu di sini yang dimaksud kekhawatiran di sini bukan hanya makan, minum, pakai. Jadi di sini skopnya udah kembali pada kebutuhan jasmani, rohani, dan jiwani, seluruh kebutuhan selengkapnya mengenai kebutuhan hidup dan tubuh, bukan terbatas pada makan, minum, pakai. Lalu sekali lagi Tuhan Yesus menekankan dalam ayat 32a, ya, ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, apa yang dicari bangsa tidak mengenal Allah? Apa hanya makan, minum, pakai? Tentu tidak. Bangsa tidak mengenal Allah mencari segala sesuatu, bahkan yang dilarang Tuhan saja mereka cari. Nah, jadi dengan konteks yang lebih lengkap, menjadi jelas buat kita bahwa kata semua itu dalam ayat 33 khususnya,
Ya, Matius 33 jelas bahwa semuanya ini bukan hanya terbatas pada makan, minum, pakai secara harfiah, tapi semua mencakup semua kebutuhan jasmani, jiwani, dan rohani, atau dengan kata lain seluruh kebutuhan hidup yang kita butuhkan. Nah, sebetulnya masih banyak lagi yang bisa kita gali lebih lanjut dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini kalau kita ingin belajar prinsip-prinsip mengenai jangan khawatir dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan kalau kita hidup tidak khawatir. Tapi saya kira penjelasan ini sudah cukup jelas untuk bisa mengambil kesimpulan yang tegas bahwa konteks yang digunakan oleh Pak Ezra dalam hermeneutikanya tentang Matius 6 ayat 33, yaitu bahwa kata semuanya itu hanya terbatas pada masalah makan, minum, pakai, itu ternyata kurang valid, tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak konsisten. Jadi bagaimana kita harusnya mengerti tentang Matius 6 ayat 33 ini? Matius 6 ayat 33 adalah janji Tuhan bagi kita semua, yaitu kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala kebutuhan kita, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan jiwani, akan Tuhan penuhi dan bahkan ditambahkan dalam hidup kita. Jadi kata semuanya itu adalah mencakup segala kebutuhan kita, termasuk makanan, minuman, pakaian, kesehatan, tempat tinggal, keuangan, keluarga, kendaraan, dan pokoknya semua yang saudara bisa daftarkan termasuk kebutuhan hidup, maka itu termasuk dalam kata semua itu di ayat 33 tadi. Tapi kemudian mungkin saudara masih belum puas, saudara tanya lagi, apakah itu berarti bahwa segala sesuatu itu termasuk mobil, termasuk villa, termasuk helikopter, termasuk pesawat, apakah Tuhan juga akan tambahkan itu dalam hidup kita? Apakah kalau kita ingin rumah mewah atau mobil mewah, Rolls Royce, apakah Tuhan janji bahwa itu juga akan ditambahkan dalam hidup kita? Nah, itu pertanyaan yang baik. Untuk menjawab itu, kita perlu sebenarnya kembali menyelidiki konteksnya. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan jelaskan secara detail. Saya harap saudara bisa gali nanti lebih dalam lagi. Saya hanya akan berikan petunjuk-petunjuknya untuk kita bisa melihat apakah semua itu, segala sesuatu itu ada batasannya. Nah, mari kita lihat konteks. Kalau kita lihat konteks lokalnya, yaitu ayat 32, Matius 6 ayat 32, dikatakan bagian B, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di sini, kreso. Jadi, kebutuhan. Kita membutuhkan hal-hal yang menurut leksikon Denker, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup kita. Jadi, yang termasuk semua itu memang segala sesuatu, tapi yang kita perlukan. Bukan hanya yang kita inginkan, tapi hal yang kita perlukan. Itu yang Tuhan janjikan. Jadi batasan pertama adalah bahwa segala sesuatu itu adalah termasuk yang kita perlukan, bukan hanya yang kita inginkan. Nah, itu berdasarkan konteks dari ayat 32. Kemudian kalau kita lihat konteks dalam konteks total atau konteks lengkap, kita lihat Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Ya. Khususnya ayat 3. Kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, dengan kata lain, berdasarkan Yakobus 4 ayat 1-3 ini, kalau kita meminta sesuatu hanya untuk memuaskan hawa nafsu, maka Tuhan tidak berjanji akan memenuhi permintaan kita. Jadi kalau kita ingin sesuatu, ingin pesawat hanya untuk memuaskan hawa nafsu, ya itu kita tidak punya dasar untuk berharap bahwa itu akan Tuhan penuhi. Nah, mungkin masih ada kriteria lainnya, tapi saya serahkan itu kepada saudara-saudara untuk menyelidikinya sendiri lebih dalam lagi. Ya. Kita hanya lihat 2 saja kriterianya. Nah, jadi misalnya bagaimana dengan mobil? Apakah Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita? Nah, kita lihat, kita uji.
Apakah mobil bagian dari kebutuhan hidup? Ya, zaman sekarang, khususnya orang yang hidup di kota, yang bekerja di tempat yang cukup jauh dari rumah, mobil itu adalah termasuk kebutuhan utama. Ya, entah mobil punya sendiri atau kita harus dengan pakai kendaraan umum. Tapi kendaraan itu, transportasi itulah bagian dari kebutuhan utama. Nah, jadi mobil termasuk kebutuhan yang kita perlukan. Apakah kita bisa berharap bahwa Tuhan akan cukupkan? Ya, tentu saja. Dia berdasarkan Matius 6 ayat 33, kita nggak usah khawatir karena Tuhan yang akan sediakan. Tuhan yang akan cukupkan kalau kita berharap sama Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal, mengutamakan Tuhan dan mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka nggak usah khawatir. Tuhan yang akan cukupkan. Kita bisa berharap, kita bisa klaim, kita bisa pegang bahwa suatu hari Tuhan yang pasti akan penuhi kebutuhan kita ini. Lalu kemudian misalkan bagaimana dengan kalau orang yang hidupnya mungkin di desa yang belum ada jalan yang cukup untuk mobil. Kemudian kita minta mobil, apakah itu termasuk dalam janji Tuhan? Ya, mungkin kalau saudara tinggal di daerah yang nggak bisa lewat mobil, saudara minta mobil sama Tuhan, belum tentu Tuhan akan kasih. Karena kalau Tuhan kasih, saudara nambah problem baru dalam hidup saudara. Bukan nambah berkat, tapi nambah problem. Kalau cuma mobil untuk diparkir, ya untuk apa? Ya kalau Anda tinggal di desa terpencil misalkan, yang tidak bisa pakai mobil, ya mobil itu bukan bagian dari kebutuhan hidup yang Anda perlukan. Bagaimana dengan pesawat atau helikopter? Apakah kita bisa yakin, kita bisa minta sama Tuhan, dan kita bisa percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita pesawat atau helikopter? Ya kembali, kita harus uji dulu. Apakah itu termasuk kebutuhan yang kita perlukan atau enggak? Apakah itu untuk memuaskan hawa nafsu atau memang kita perlukan? Jadi, kalau kita minta Tuhan, kita minta pesawat, kita minta helikopter. Nah, pertanyaannya apakah saudara perlu? Kalau saudara punya usaha misalkan, usaha bisnis di bidang logistik, nah mungkin pesawat atau helikopter itu bagian dari kebutuhan saudara. Mungkin untuk memperluas bisnis saudara atau kebutuhan usaha saudara, saudara perlu tambahan pesawat atau tambahan helikopter untuk supaya kebutuhan usaha logistik saudara terpenuhi. Nah, tentu itu adalah bagian dari keperluan saudara. Dan saudara bisa minta sama Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan tolong saudara dan memberikan saudara sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi pesawat helikopter dalam hal ini adalah bagian dari kebutuhan kita. Karena itu termasuk dalam jaminan Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Tapi kalau saudara ingin punya pesawat supaya kelihatan seperti selebritis, ya itu hanya memuaskan hawa nafsu. Ya, Tuhan gak janji. Ya memang bisa saja kalau Tuhan mau kasih, ya bisa saja. Tapi tidak menjadi bagian dari janji Tuhan. Kalau saudara misalkan punya pelayanan untuk menjangkau desa-desa terpencil, ya pesawat dan helikopter itu mungkin termasuk bagian yang penting malah. Itu yang bahkan saudara bisa datang kepada Tuhan, Tuhan, kami perlu helikopter dan pesawat, kami imani bahwa Tuhan akan cukupkan, kami imani bahwa Tuhan akan sediakan. Udah gitu gak usah khawatir. Karena Tuhan bisa melakukan dengan cara ajaib dan akan menyediakan kebutuhan sesuai dengan yang kita perlukan. Ya, saudara, jadi misalkan, villa, gimana villa? Apakah villa termasuk dalam janji Tuhan dalam Matius 6 ayat 33? Ya, kembali bergantung. Kalau saudara pengen villa hanya untuk mewah-mewahan, ya Tuhan gak janji akan kasih. Tapi kalau saudara misalkan ingin villa untuk kebutuhan, misalkan saudara punya visi untuk punya pusat retreat, dan untuk memenuhi visi itu saudara perlu villa di daerah terpencil, di gunung misalkan, supaya tenang. Ya itu kita bisa bawa kepada Tuhan, dan kita minta Tuhan, menurut pertimbangan kami, villa ini akan sangat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kami untuk menyediakan misalkan tempat untuk retreat. Nah, kalau itu memang kebutuhan kita betul, kita nggak usah khawatir. Kita serahkan sama Tuhan, fokus kita lah cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka villa itu adalah bagian dari
janji Tuhan dan akan Tuhan akan penuhi, Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita. Nah, demikian saudara-saudara. Kita jangan sampai membatasi Tuhan. Sayang sekali kalau Tuhan menjanjikan begitu luas, begitu lebar, begitu komplit, begitu lengkap. Tuhan menjanjikan memenuhi segala kebutuhan kita dalam hal keuangan, kesehatan, makanan, pakaian, terus kebahagiaan rumah tangga, sekolah anak-anak, kebutuhan mobil kita, kendaraan. Tuhan sudah sediakan paket lengkap, tapi kemudian sayang sekali kalau kita membatasi Tuhan. Kemudian, Tuhan hanya peduli soal makan, minum, pakai. Jadi soal lain, misalnya soal kesehatan, kita harus berjuang sendiri. Soal uang, kita harus bergantung pada diri sendiri. Soal rumah tangga, berarti kita harus selesaikan sendiri. Soal kebutuhan sekolah anak-anak, berarti kita harus pikirkan sendiri. Nah, tentu sayang, saudara. Karena saudara tidak menggunakan paket fasilitas yang Tuhan sediakan buat setiap orang yang percaya. Nah, ada sebuah ilustrasi yang saya pernah dengar. Ini ilustrasinya saya percaya saudara juga sudah pernah dengar. Yaitu ada seorang yang pergi ke Amerika dengan menggunakan tiket kapal. Dia punya uang cuma pas-pasan, dia sudah nabung bertahun-tahun, akhirnya cukup beli tiket. Kemudian dia beli tiket, terus kemudian dia sisa uangnya hanya cukup untuk beli rempah-rempah roti dan jagung secukupnya. Karena dia udah nggak punya uang lagi untuk beli makanan. Jadi dia harapkan nanti mudah-mudahan aja ada orang yang kasih makanan di kapal. Kemudian dia pergi naik kapal, terus kemudian dia pada saat jam makan, dia lihat orang-orang pada pergi ke restoran makan. Dia hanya sembunyi di sudut salah satu tempat sepi di pesawat itu, di kapal itu, dan kemudian dia cuma makan sedikit, hemat, supaya karena dia nggak mau kehabisan, karena dia pikir kalau habis ini makanan dia nggak bisa hidup lagi. Hari demi hari dia cuma lihat aja, waduh restoran itu enak banget, makanannya mewah dan semua orang bisa makan dengan puas. Nah, hari demi hari, lama-lama ketika sudah hampir sampai, lama-lama ada orang yang tanya, heran, Pak, kenapa tiap kali jam makan Bapak kok menyendiri di sini makan? Nah, terus dia bilang, ya terus terang uang saya pas-pasan, saya nggak punya uang lebih, jadi makanan saya cuma segini, saya nggak bisa bayar makan di restoran, nggak ada uang lebih. Nah, terus kemudian orangnya bilang, loh Pak, tiket yang Anda beli itu sudah termasuk makan gratis di restoran. Tiket itu sudah all in, itu restoran itu fasilitas yang sudah Bapak bayar ketika Bapak beli tiket itu. Nah, saudara, sayang sekali kalau dalam perjalanan hidup kita berjuang sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, dan kita berpikir Tuhan hanya peduli soal makan, minum, pakai, padahal Tuhan sudah menyediakan fasilitas yang lengkap untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Semua, kita sudah nggak perlu khawatir lagi tentang hidup ini, karena semua udah diatur, semua udah dijamin bahwa Tuhan akan menambahkan semua itu. Kita hanya tinggal turut, nggak usah khawatir, fokus, cari Tuhan, mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu yang kita perlukan Tuhan akan tambahkan. Tuhan bukan cuma cukupkan, tapi tambahkan. Sehingga kita bukannya cuma pas-pasan, tapi bahkan bisa lebih, bahkan kita bisa kasih orang gitu. Nah, saudara, itulah mengapa penting kita perlu mengenal atau mengerti konteks yang tepat, yang akurat, yang benar. Sebab tanpa konteks yang benar, maka pengertian kita atau kesimpulan kita bisa menjadi salah. Dan akibatnya mungkin jadi berkat Tuhan seolah-olah bisa jadi hilang dalam hidup kita. Dalam hal ini, sebagai contoh, Pak Esra tanpa sadar dengan mengajarkan bahwa Matius 6 ayat 33 ini hanya dibatasi untuk makan, minum, pakai, itu tanpa sadar, ya tentu bukan ini yang dimaksud oleh Pak Esra, tapi tanpa sadar seolah-olah merampas berkat Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang hanya
percaya bahwa Matius 6:33 ini hanya terbatas makan minum pakai. Sehingga waktu mereka sakit, mereka nggak bisa pakai ayat ini atau baca ayat ini dan punya pengharapan bahwa Tuhan akan tolong. Karena hal kesehatan nggak termasuk nih, hal ini cuma makan minum pakai saja. Jadi ketika sakit, ketika butuh uang, ketika butuh rumah, ketika butuh mobil, kita harus berjuang sendiri. Begitu. Nah, jadi saudara-saudara, saya harapkan semua itu sudah jelas ya. Studi kasus kita yang pertama ini saya harapkan jelas. Dan kita bisa simpulkan bahwa kata semua itu dalam Matius 6 ayat 33 itu bukanlah hanya perkara makan minum pakai, tapi lebih tepat kalau diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan kita, termasuk kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh, yang memang kita perlukan dan bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Dengan demikian, akhirnya kita juga bisa simpulkan bahwa hermeneutika atau interpretasi Pak Ezra Soru dalam hal ini mengenai kata semua itu dalam Matius 6 ayat 33 yang menurut beliau hanya berarti makan minum pakai saja, secara hermeneutik kurang tepat karena konteksnya tidak valid, tidak lengkap, dan tidak konsisten. Oke, nah setelah kita menyelesaikan studi kasus yang pertama tadi, sekarang kita bisa lanjutkan dengan studi kasus yang kedua, yaitu mengenai Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, rupanya dalam ayat ini terjadi perbedaan antara Pak Gilbert dan Pak Ezra dalam konteks dan penggunaan ayat tersebut. Nah, untuk kasus yang kedua ini saya tidak akan membahas secara detail, tapi saya serahkan kepada saudara masing-masing untuk menyelidikinya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari. Saya rasa dengan kita sudah menyelesaikan kasus yang pertama, setidaknya Anda sudah memiliki pengalaman atau gambaran bagaimana caranya menemukan dan membangun konteks untuk menjelaskan suatu ayat atau suatu bagian dalam firman Tuhan. Jadi saya hanya akan memberikan beberapa petunjuk dan memberikan sedikit arahan atau pointer supaya saudara bisa mulai penyelidikan dengan lebih mudah gitu. Seenggaknya tidak sama sekali tidak dari nol, tapi ada beberapa petunjuk yang dapat saudara manfaatkan. Dan mudah-mudahan setelah Anda bisa menemukan kesimpulan dari kasus ini, silakan Anda yang ingin share bisa di-share di bagian komen untuk video ini, sehingga bisa menjadi berkat buat banyak orang yang bisa belajar dari penyelidikan saudara, dan kita saling share supaya kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Mari kita lihat kasus kedua ini. Pertanyaan yang utama dari kasus kedua ini adalah apakah, jadi ini pertanyaan yang harus saudara pikirkan dan harus saudara jawab. Apakah menggunakan Lukas 6 ayat 38 untuk mengajarkan soal persembahan atau keuangan adalah masih sesuai dengan konteksnya? Nah, buktikan jawaban Anda. Sekali lagi ya, apakah menggunakan Lukas 6 ayat 38 seperti yang dilakukan oleh Pak Gilbert untuk mengajarkan soal persembahan atau keuangan adalah masih sesuai dengan konteksnya? Buktikan jawaban Anda. Nah, silakan Anda selidiki. Kalau Anda sudah menemukan jawabannya, kalau mau di-share, silakan share di bagian komen di video ini ya. Nah, kalau saudara lihat atau mungkin lebih baik kalau kita nonton itunya dulu sebentar ya. Nonton video dari Pak Ezra. Saya hadir di satu gereja. Dibagikan amplop persembahan. Lalu ditulislah ayat Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Berilah maka kamu akan diberi, sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan padamu. Kalau itu ditaruh di amplop persembahan, maksudnya beri apa? Berapa kita beri? Persembahan. Kasih dalam Tuhan. Persembahan bukan untuk membuat gereja kaya. Persembahan bukan untuk membuat hamba Tuhan kaya. Persembahan bukan untuk membuat pendeta kaya. Tapi persembahan adalah untuk jalan yang Tuhan berikan agar engkau hidupnya diberkati. Makanya kita bilang beri, maka kepadamu akan diberi. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncang-goncang sampai melimpah keluar, itu yang Tuhan sediakan. Berilah persembahan, maka kamu akan diberi.
Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan padamu. Kalau kamu beri uang banyak, Tuhan akan beri kamu. Kalau kamu beri sedikit, Tuhan akan kasih kamu sedikit. Kalau kamu beri sedikit sekali, Tuhan akan kasih kamu sedikit sekali. Kalau sudah beri banyak sekali, Tuhan akan beri kamu banyak sekali. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Amin. Jangan. Itu kan hanya lihat ayat 38. Lihat dari atas. Ya. Ayat 1 ayat. Jangan kamu menghakimi, nanti kamu akan dihakimi. Jangan kamu menghukum, nanti kamu akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Maksudnya beri apa? Bukan beri uang. Inilah pengampunan, maka kamu akan mendapatkan pengampunan. Kalau kamu memberi penghakiman, kamu akan dapat penghakiman. Kalau kamu menghukum, kamu akan dihukum. Kalau kamu beri pengampunan, kamu akan diampuni. Nah, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Kalau kamu banyak mengampuni orang, kamu banyak diampuni. Kalau kamu banyak menghakimi, kamu akan banyak dihakimi. Ini tidak ada urusan dengan uang. Ya, nah itu. Maka membaca Alkitab harus begitu. Nah, itu tadi video atau penjelasan dari Pak Esra mengenai Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Jadi menurut beliau tidak ada hubungan dengan uang atau persembahan, melainkan hanya masalah maaf-memaafkan. Nah, saudara, kalau sudah perhatikan di sini, rupanya Pak Esra mengasumsikan bahwa ayat 37 itu merupakan konteks untuk ayat 38. Dan kata lain, ayat 37 ini merupakan informasi atau memberikan informasi yang mempengaruhi atau menentukan pengertian di ayat 38. Jadi, janganlah kamu menghakimi, janganlah kamu menghukum, dan ampunilah. Itu yang menentukan pengertian tentang berilah dan kamu akan diberi. Nah, pertanyaannya adalah apa dasarnya? Di sini sayangnya Pak Esra tidak menjelaskan mengapa beliau menganggap ayat 37 itu pasti menjadi konteks untuk ayat 38. Karena bisa sebaliknya. Bisa saja ayat 38 ini yang menjadi konteks untuk ayat 37. Dengan kata lain, pengertian kita tentang beri dan kamu akan diberi, itu yang bisa menjelaskan kenapa ampunilah maka kamu akan diampuni. Begitu. Ya, mudah-mudahan saudara bisa menangkapnya. Karena di sini ada dua cara membacanya berarti. Satu, yang pertama itu seperti yang Pak Esra lakukan, 37 menjelaskan 38, tapi alternatifnya yang sama validnya adalah 38 menjadi konteks untuk 37. Jadi begini, kalau Anda menganggap ayat 37 itu menjadi konteks ayat 38, maka hal-hal mengenai penghakiman, penghukuman, dan pengampunan itu yang menentukan atau mendefinisikan atau membatasi tentang pengertian apa yang kamu beri dan apa yang akan diberi. Ya, jadi jelas bahwa yang dimaksud berilah dan kamu akan diberi itu hanya hal-hal yang menyangkut penghakiman, penghukuman, dan pengampunan seperti yang disimpulkan oleh Pak Esra. Karena menganggap 37 ini yang menjadi konteks untuk ayat 38. Tapi kalau kita baca bahwa ayat 38 ini yang memberikan konteks untuk ayat 37, maka kita akan melihat bahwa mengapa kalau Anda mengampuni, maka Anda akan diampuni. Mengapa kalau Anda menghakimi, Anda akan dihakimi. Mengapa kalau Anda menghukum, Anda akan dihukum. Karena ada prinsip yang lebih besar, yaitu berilah dan kamu akan diberi. Jadi apapun yang kamu beri, kamu akan diberi. Kalau kamu mengampuni, kamu akan diampuni. Kalau kamu menghakimi, ya kamu akan dihakimi. Kalau kamu menghukum, kamu akan dihukum. Tapi tidak dibatasi oleh hal-hal itu. Jadi, kalau kamu mengasihi, maka kamu juga akan dikasihi. Kalau kamu menghibur, maka kamu akan dihibur. Kalau kamu memberi minum, kamu akan diberi minum. Kalau kamu menolong, kamu akan diberi pertolongan. Jadi, saudara bisa melihat bahwa kalau ayat 38 ini memberi konteks untuk ayat 37, maka ayat 37 ini hanya menjadi contoh implementasi dari prinsip di ayat 38, bukan yang membatasi. Saya harap di sini saudara bisa menangkap perbedaannya. Kalau ayat 37 adalah menjadi konteks untuk ayat 38, maka ayat 38 ini dibatasi oleh pengertian ayat 37. Tapi kalau sebaliknya,
ayat 38 ini yang menjelaskan ayat 37. Dan tapi tidak dibatasi. Sehingga implementasi atau penerapan dari ayat ini, penggunaan dari ayat ini bisa lebih luas daripada ayat 37. Kalau itu betul. Jadi sekarang kita punya dua alternatif nih. Yang mana yang betul jadi pertanyaannya? Apakah ayat 37 menjadi konteks untuk ayat 38 atau ayat 38 yang menjadi konteks untuk ayat 37? Dua-duanya sama-sama valid kalau kita hanya melihat konteks lokalnya, close atau immediate konteksnya. Nah, karena itulah sangat penting kita melihat konteks-konteks lainnya. Karena kalau hanya berdasarkan pada satu konteks saja, kita bisa kebingungan karena kita punya alternatif yang sama-sama valid. Karena itu, saya menantang saudara untuk kemudian menyelidiki lebih dalam lagi, melihat konteks-konteks yang lain. Kita kan sudah pelajari sebelumnya minimal ada 6 konteks yang utama, konteks yang penting. Yaitu historical context, cultural context, terus the literary context, itu konteks 3 konteks eksternal, dan kemudian close atau immediate context, continuing context, dan complete context. Nah, di sini saudara perlu memanfaatkan konteks-konteks lain untuk menentukan yang mana, pendekatan yang mana yang lebih valid. Sebagai contoh, kalau saudara lihat continuing konteksnya, misalkan, kalau ada ayat lain yang mengajar prinsip yang sama tentang beri dan kamu akan diberi, tapi penerapannya di luar dari penghakiman, penghukuman, dan pengampunan, maka kita bisa simpulkan ayat 38 ini skopnya lebih luas daripada ayat 37. Atau ayat 38 ini yang memberikan konteks untuk ayat 37. Gitu. Jadi kalau misalkan ada ayat lain, nah saya serahkan kepada saudara untuk menyelidikinya. Misalkan ada ayat lain, berilah kamu minum, maka kamu akan diberi. Nah itu kan di luar penghakiman, di luar penghukuman, dan pengampunan. Maka kita bisa simpulkan, kalau gitu ayat ini tidak dibatasi oleh ini. Ayat 37. Ayat 37 hanya contoh penerapan dari ayat 38. Misalkan kalau ada ayat lain, berilah kamu penghiburan, maka kamu akan menerima penghiburan. Berilah kamu pertolongan, maka kamu akan menerima pertolongan. Atau berilah kamu uang, misalkan, maka kamu akan menerima uang. Kalau ada ayat-ayat seperti itu, jelas bahwa ayat 38 ini bisa dipakai dalam konteks atau dalam penerapan yang lebih luas daripada hanya penghakiman, penghukuman, dan pengampunan. Begitu. Ya, saudara-saudara, saya harap saudara menangkap ini. Dan kemudian kalau saudara ingin lebih yakin lagi, coba saudara lihat komplit konteksnya misalnya. Adakah ayat-ayat lain yang mungkin tidak bicara soal beri dan diberi, tapi bisa memperkuat pengertian saudara? Misalnya, apakah prinsip menabur menuai itu bisa mendukung pengertian saudara tentang beri dan kamu akan diberi? Misalnya, kalau kamu menabur kasih, kamu akan menuai kasih. Apakah itu sama dengan beri dan kamu akan diberi? Kalau itu sama, misalnya kalau itu mendukung, maka jelas bahwa ayat 38 ini tidak dibatasi oleh ayat 37. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Gilbert itu cukup sah-sah saja. Bisa saja, bukan cuma soal pengampunan dan keuangan, malah bisa juga soal makanan. Kalau kamu beri makanan, suatu hari orang akan berikan kamu makanan. Begitu. Pakaian. Kalau kamu beri orang pakaian, suatu hari orang akan berikan kamu pakaian. Karena ayat beri dan kamu akan diberi ini tidak dibatasi hanya dalam hal penghakiman, penghukuman, dan pengampunan. Karena kita menemukan konteks lain. Kita menemukan bahwa berdasarkan continuing konteksnya, misalnya berdasarkan complete konteksnya, bahwa skop dari sini itu lebih besar. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ayat 38 inilah yang menjadi konteks dari ayat 37 dan bukan sebaliknya. Nah, begitu kira-kira sudah cara berpikirnya. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang tidak gampang atau tidak mudah. Kita tidak hanya bisa bersandar pada konteks lokal saja seperti yang dilakukan oleh Pak Esra. Hanya melihat ayat sebelumnya, kemudian menyimpulkan ayat sesudahnya. Karena firman Tuhan itu suatu sistem message yang terintegrasi.
ayat yang satu tidak mungkin bisa menolak ayat yang lain atau bertentangan dengan ayat yang lain. Ayat yang satu dengan yang lain itu pasti selalu saling menguatkan. Karena semua ditulis, diilhamkan oleh satu, yaitu oleh Roh Kudus. Tidak mungkin Roh Kudus menentang dirinya sendiri. Begitu. Ya. Jadi mudah-mudahan kasus yang kedua ini, saudara bisa simpulkan, saudara bisa selidiki, saudara bisa analisis, yang mana yang lebih tepat, yang mana yang lebih valid, yang mana lebih lengkap konteksnya, yang mana yang lebih konsisten dilihat dari sudut pandang keseluruhan Alkitab. Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah menggunakan Lukas 6 ayat 38 untuk mengajarkan soal persembahan atau keuangan seperti yang dilakukan oleh Pak Gilbert itu adalah masih sesuai dengan konteksnya? Nah, silakan buktikan jawaban Anda. Saya harapkan jadi dengan demikian Anda bisa selidiki, Anda bisa simpulkan, Anda bisa jawab pertanyaannya. Dan kalau Anda tergerak, silakan share jawaban Anda di komen video ini untuk menjadi pembelajaran buat kita semua. Mungkin ada hal-hal yang saya tidak terpikirkan atau belum lihat, mungkin ada konteks lain. Nah, itu menjadi pembelajaran buat kita semua. Sebagai penutup, saudara, saya sekali lagi ingin menekankan betapa pentingnya kita mengerti, untuk kita belajar mengenali dan mengerti konteks yang benar dalam Alkitab, sehingga kita bisa mengerti dengan tepat dan akurat apa yang dimaksud dalam firman Tuhan. Karena saya sangat yakin bahwa firman Tuhan itu adalah 100% benar dan akurat. Semua yang tertulis dalam Alkitab itu ada maksudnya. Ada tujuannya, ada alasannya kenapa ditulis seperti itu. Semakin kita akurat menyelidikinya, semakin ada banyak hal-hal yang terbuka, semakin jelas yang benar dan salah, atau yang mana yang lebih tepat gitu interpretasinya. Karena firman Tuhan itu tajam. Semakin kita bergunakan secara tajam, maka kita akan membongkar, kita akan melihat banyak hal-hal yang jelas gitu. Yang tadinya tersembunyi kemudian menjadi jelas. Dan semakin kita menggali firman Tuhan dengan akurat, maka akan semakin banyak hal-hal yang terbuka mengenai kemuliaan Tuhan, mengenai mujizat Tuhan, mengenai nubuatan Tuhan, mengenai janji Tuhan, mengenai rencana Tuhan. Dalam kehidupan kita itu menjadi nyata, menjadi clear. Bukan hanya kita tidak perlu lagi menduga-duga apa yang Tuhan maksud, tapi kita bisa dengan jelas membaca dan mengertinya. Kiranya pelajaran kali ini menjadi berkat buat kita semua. Dan kalau memang video ini menjadi berkat buat saudara, silahkan subscribe. Jangan lupa subscribe untuk memudahkan saudara mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Karena kami merencanakan untuk terus memproduksi video-video yang menjelaskan beberapa hal-hal yang prinsip. Mungkin khususnya hal-hal yang sulit atau hal-hal yang kontroversial. Misalkan tentang ketritunggalan Allah. Bagaimana kita bisa membuktikan ketritunggalan Allah. Dan mungkin mengenai bahasa roh. Misalkan banyak orang yang dibingungkan dengan bahasa roh. Nah, apa sebetulnya apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Karena kalau kita selidiki dengan akurat, itu ternyata tidak terlalu sulit untuk mengertinya. Karena semuanya tertulis dan bisa kita mengerti. Ingat, firman Tuhan ditulis untuk kita mengerti, bukan untuk bikin kita bingung. Yang bikin kita bingung itu ya kita sendiri ini. Masing-masing punya pendapat dan itu sesuatu yang sehat, saudara. Kalau kita berbeda pendapat, itu sesuatu yang sehat. Karena dengan berbeda pendapat, kita akan menggali lebih dalam firman Tuhan. Kita akan semakin menyelidiki karena semua orang ingin mengkonfirmasi bahwa pendapatnya benar. Sehingga dia akan terus menggali firman Tuhan dan mencari bukti-bukti yang mendukung pendapatnya, dan orang lain juga akan menggali firman. Sehingga firman Tuhan akan terus digali semakin dalam. Maka nubuatan dalam kitab Daniel itu semakin tergenapi bahwa di akhir zaman firman Tuhan itu atau pengetahuan akan firman Tuhan itu akan semakin meningkat, akan semakin bertambah. Bukan cuma pengetahuan firman Tuhan, tapi pengetahuan secara umum akan terus semakin digali, semakin dimengerti. Nah, pengertian yang bertambah itu
hanya terjadi kalau ada terjadi perbedaan pendapat, ada penyelidikan baru, hal lama yang kita pikir benar jadi sekarang kita mengerti bahwa itu salah atau kurang tepat, ada hal-hal baru yang kita temukan gitu. Nah, jadi penting sekali untuk kita belajar semakin dalam, semakin akurat mengenai firman Tuhan. Ya, sekali lagi kiranya pelajaran kali ini menjadi berkat buat kita semua. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini dengan teman-teman lain supaya makin banyak orang yang menerima berkatnya dan semakin bisa mengerti bagaimana belajar firman Tuhan dengan konteks yang benar untuk mendapatkan pengertian yang lebih tepat, lebih akurat. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan berkati dan sampai di video berikutnya.